Selamat siang semua, perkenalkan nama saya Dewi Yunita Sarulkaha, NIM 2021-87095 dari Prodi PGSD, mata kuliah Pendidikan PJOK di Sekolah Dasar. Di video berikut ini saya akan membahas materi tentang pencemaran lingkungan. Yang pertama, teori pencemaran lingkungan. Lingkungan biasanya diartikan sebagai sesuatu yang ada di sekeliling kehidupan atau organisme. Lingkungan adalah kumpulan dari segala sesuatu yang membentuk kondisi dan akan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung, baik kepada kehidupan dalam bentuk individual maupun komunitas pada tempat tertentu. Masalah pencemaran merupakan suatu masalah yang sangat perlu mendapat penanganan secara serius oleh semua pihak untuk dapat menanggulangi akibat buruk yang terjadi karena pencemaran, bahkan sedapat mungkin untuk dapat mencegah jangan sampai terjadi pencemaran lingkungan. Yang berikut dampak negatif pada pencemaran lingkungan. Yang pertama, terganggunya keseimbangan lingkungan. Pencemaran lingkungan akan dapat menyebabkan dampak berupa ketidakseimbangan lingkungan atau ekosistem yang ada. Hal ini jelas terjadi karena pencemaran lingkungan otomatis akan merusak keadaan yang mulanya baik menjadi tidak baik. Ketika terjadi pencemaran, maka akan banyak pihak yang terganggu, bukan hanya manusia namun juga binatang hingga tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, terjadi pemekatan hayati. Pemekatan hayati juga merupakan salah satu dampak yang akan ditimbulkan dari adanya pencemaran lingkungan. Proses pemekatan hayati ini akan dapat diartikan sebagai peningkatan kadar bahan pencemar yang melalui tubuh makhluk hidup tertentu. Yang berikut, yang ketiga, punahnya berbagai spesies flora dan fauna. Pencemaran lingkungan ini sangat besar pengaruhnya dalam mempengaruhi keadaan lingkungan. Ketika polutan sudah masuk ke dalam lingkungan hidup, maka akan mematikan berbagai jenis flora dan fauna yang telah hidup. Hal ini didukung oleh keadaan kekebalan setiap flora dan fauna yang berbeda-beda. Yang keempat, meledaknya pertumbuhan hama. Penggunaan insektisida yang berlebihan juga dapat menyebabkan lingkungan yang tercemar. Insektisida ini juga dapat mematikan predator. Ketika predator ikut punah karena terkena insektisida, maka pertumbuhan hama ini akan menjadi berkembang pesat. Bahkan pertumbuhan hama ini akan tumbuh secara berlebihan dan tidak tanpa kendali. Hal ini tentu saja akan merugikan banyak pihak. Apabila hama yang muncul ini tidak dapat dikendalikan, maka akan menjadi bencana alam. Bisa jadi manusia tidak akan mendapatkan jatah makanannya karena jatah makanan tersebut sudah dimakan hama sebelum siap memanennya. Yang berikut, dampak positif pada pencemaran lingkungan. Yang pertama, manusia mulai sadar sehingga mengurangi konsumsi sumber energi. Sumber energi terjadi dari dua macam. Ada yang bisa diperbarui dan ada yang tidak bisa diperbarui. Ketika sumber energi yang tidak bisa diperbarui seperti air, mineral, logam habis butuh waktu lama untuk menciptakannya kembali. Oleh karena itu, kita bisa mengurangi konsumsi sumber energi dengan menghemat penggunaan air. Yang kedua, membangun sumber daya alam atau SDA. Melakukan pembangunan sumber daya alam merupakan salah satu perilaku manusia yang berdampak positif bagi lingkungan. Misalnya saja, membatasi pemekaran kota yang berlebihan hingga membangun ruang terbuka hijau atau RTH dengan adanya
tindakan seperti itu, lingkungan bisa menjadi lebih asri dan sehat. Yang ketiga, kesadaran manusia dalam memelihara kehidupan flora dan fauna. Makhluk hidup yang ada di dunia tidak hanya manusia, ada hewan dan tumbuh-tumbuhan. Tindakan terkecil yang bisa dilakukan adalah menanam berbagai macam tumbuhan di rumah atau halaman kosong dan tidak melakukan eksploitasi terhadap hewan-hewan. Sekian dan terima kasih dari saya, Kalwedo.